بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. Ikhwatal Islam, azakumullah, para hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, tentunya dengan qudrah dan iradahnya, sehingga kesempatan siang hari ini kembali kita bisa duduk dan berkumpul bersama di dalam majlis ilmu ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan, kemuliaan terhadap ilmu yang kita pelajari sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan insyaallah ilmu tersebut dapat berbuah dan menghasilkan amal-amal saleh di atas kehidupan ini, dan semoga insyaallah ilmu tersebut juga yang kelak akan menjadi hujjah dan syafaat bagi kita pada yaumul qiyamah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah, qudwah terbaik di atas kehidupan kita, seorang manusia yang tentu paling layak dan paling pantas untuk kita jadikan sebagai prioritas di atas kehidupan ini, seorang manusia yang tentunya paling layak dan paling pantas untuk kita ikuti sunnah-sunnahnya, seorang manusia yang manakala kita berpegang teguh di atas sunnahnya, Allah tabaraka wa ta'ala menjamin sa'adah, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Seorang manusia yang manakala kita berpegang teguh kepada sunnahnya, Allah tabaraka wa ta'ala kelak pada hari kiamat akan mempertemukan kita dengan beliau di al-haud, di telaga. Dan seorang manusia yang manakala kita menyelisihi sunnahnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup celah taubat bagi dirinya. Tentu beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga besar beliau, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, kepada seluruh sahabat dan sahabiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada setiap umat beliau yang selalu setia, taat dan patuh untuk istiqamah berada di atas jalannya sampai tibanya yaumul qiyamah. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk ke dalam bahagiannya. Ikhwatal Islam, azakumullah, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, lanjut pada hadis yang nomor ke-21, masih pada bab yang kedua, berbicara tentang khatamun nubuwah, tentang tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibnu Huraith Al-Khuzai qala haddatsana Ali ibnu Husain ibnu Waqid qala haddatsani abi qala haddatsani Abdullah ibnu Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah yaqul jaa Salman al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinah
ya bimaidatin 'alaiha rutabun fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Salman ma hadha faqala sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabika faqala irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah qala farafa'aha faja'a al-ghada bimithlihi fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha ya Salman faqala hadiyatun lak faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ubsutu thumma nadhara ila al-khatami ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amana bih wa kana lil yahud fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada wa kada dirhaman ala ayagrisa lahum nakhlan fayamala Salman fi hatta tut'im fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhla ila nakhlatan wahidatan gharasaha Umar fahamalatin nakhlu min 'amiha wa lam tahmil nakhlatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sya'nu hadhihi nakhlah faqala Umar ya Rasulullah ana gharastuha fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagharasaha fahamalat min 'amiha. Ya, hadisnya ya cukup panjang. Kita lihat ya berkaitan dengan hadis ini. Abu Amr Al-Husain bin Huraith Al-Khuzai ya bercerita kepada kami ya, ia berkata Ali bin Husain bin Waqid bercerita kepada kami. Ia berkata, ayahku bercerita kepadaku. Kemudian ia berkata, Abdullah bin Buraidah bercerita kepadaku. Ia berkata, aku mendengar Abu Buraidah berkata, yakni pada awal kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Ya, pada awal kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, Salman Al-Farisi datang menemui Nabi SAW dengan membawa ya satu baki makanan, ya satu baki makanan yang penuh dengan rutab, ya rutab kurma yang masih muda ya, yang penuh dengan apa? Dengan rutab. Salman Al-Farisi datang menemui Nabi SAW membawa satu baki atau satu gantang makanan yang berisi apa? Rutab ataupun kurma yang masih muda. Kemudian ia menyuguhkannya di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa ini ya Salman? Apa yang kau hidangkan ini ya Salman? Kemudian Salman Al-Farisi menjawab, ini sedekah. Ini sedekah untuk anda dan para sahabat anda ya Rasulullah. Ya, jadi Salman membawa ya satu gantang atau satu baki yang berisikan kurma yang masih muda. Kemudian Nabi SAW bertanya, ya untuk apa ini? Apa ini ya Salman? Apa yang kau bawa? Ya, aku bawakan kurma ini di hadapanmu ya Rasulullah, yakni untuk sedekah bagimu dan untuk sedekah bagi para sahabatmu. Ya, nah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, angkatlah baki ini, ya angkatlah baki makanan ini, karena kami, kata Rasulullah, tidak makan makanan sedekah. Ya, lalu Salman pun mengangkatnya. Keesokan harinya, ya Salman Al-Farisi datang kembali menemui Nabi SAW membawa baki yang sama, juga penuh dengan kurma. Dan kemudian Salman menyuguhkannya di hadapan Rasulullah SAW, yakni sama seperti hari yang sebelumnya. Hari berikutnya Salman datang kembali, ia membawa satu baki kurma, ya rutab tadi, ya dibawa ke hadapan Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi pun kembali bertanya, apa ini wahai Salman? Tanya Rasulullah SAW. Kemudian kali ini Salman Al-Farisi menjawab, ya Rasulullah, ini adalah hadiah untukmu dan ini juga adalah hadiah untuk para sahabatmu. Ya, kali pertama Salman menyediakan kurma itu tujuannya adalah apa? Sedekah. Ya Rasulullah, ini sedekah untukmu dan untuk para sahabatmu. Sehingga Nabi menolaknya, angkat, ya angkat baki ini, angkat makanan ini, angkat kurma ini. Ya, sampai hari berikutnya Salman datang kembali, ya menyuguhkan kepada Nabi makanan yang sama, rutab, kurma juga. Dan Nabi kembali bertanya, ya Salman, apa tujuanmu? Apa ini? Ini adalah hadiah untukmu dan ini juga adalah hadiah untuk para sahabatmu ya Rasulullah.
Lalu apa yang terjadi? Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, mari sama-sama kita menikmati hidangan ini, sama-sama kita menikmati ya makanan ini. Kemudian pada saat itu Salman melihat khatamun nubuwah, melihat tanda kenabian yang ada di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan hal itu kemudian Salman Al-Farisi masuk Islam. Ya, jadi ketika saat itu Salman Al-Farisi melihat kepada punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat tanda kenabian beliau. Sesungguhnya beliau adalah seorang nabi, seorang utusan Allah. Dengan kejadian itu Salman Al-Farisi akhirnya masuk Islam. Ya. Kemudian saat itu dikatakan dalam hadis ini, Salman Al-Farisi berstatus sebagai budak milik seorang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW membelinya dengan harga beberapa dirham, yakni dengan cara mengupahnya menanamkan pohon kurma. Ya, Salman pun bekerja di kebun itu hingga pohon-pohon kurmanya berbuah. Bahkan Rasulullah SAW dikatakan di sini membantunya menanam pohon-pohon tersebut. Ya, kecuali satu pohon yang ditanam oleh Umar. Akhirnya pohon tersebut pun tumbuh subur dan berbuah, ya sesuai dengan jadwal panen yang sudah ditetapkan. Salman menanam, ya Salman dibebaskan oleh Rasulullah SAW karena dia adalah budak sahaya dari seorang Yahudi. Dibebaskan oleh Nabi SAW dengan beberapa dirham, dan kemudian apa? Yakni ya bayaran dari pembebasan dirinya jadi budak sahaya tadi adalah dengan apa? Menanam pohon. Diperintahkan sama Nabi SAW menanam pohon-pohon kurma. Ya, dan Nabi pun ikut membantu menanamkan pohon-pohon kurma tersebut, sehingga subhanallah pohon kurma itu semuanya berbuah, tumbuh subur, panen tepat pada waktunya. Pada saat itu dikatakan juga dalam hadis ini Umar juga itu ikut menanam pohon kurma, ya, menanam pohon kurma. Tapi apa yang terjadi? Ya, ternyata ya pohon kurma yang ditanam oleh Umar radhiyallahu taala anhu ini berbeda dengan pohon yang ditanam oleh ya Rasulullah SAW tadi, sehingga Nabi pun bertanya, apa yang terjadi dengan pohon ini? Kemudian Umar pun menjawab, ya Rasulullah, pohon ini aku yang menanamnya. Ya, kemudian Rasulullah SAW pun kemudian apa? Mencabut pohon itu, kemudian Nabi menanamnya kembali. Nabi mencabut pohon yang ditanam oleh Umar tadi radhiyallahu taala anhu, kemudian ya menanamnya kembali. Dan akhirnya dikatakan dalam hadis ini pohon tersebut tumbuh subur, ya, dan juga berbuah tepat pada tahun panennya. Ya, itu isi dari hadis ini. Azakumullah. Ya, dikatakan di sini, ya tadi dikisahkan, ya bahwa Salman Al-Farisi telah mendengar akan diutusnya seorang rasul bagi umat manusia. Salman Al-Farisi saat itu mendengar kabar berita tentang akan diutusnya seorang nabi, seorang rasul di hadapan umat manusia. Dan Salman Al-Farisi pun juga dikatakan di sini mendengar tentang tanda-tanda kenabian yang ada pada sosok seorang utusan tadi, ya, yakni diantaranya hanya menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Jadi Salman Al-Farisi mendapatkan kabar berita bahwa ya diutusnya seorang nabi dan seorang rasul, ya, untuk mengajarkan kepada umat manusia agama yang benar, ya, dan ia pun juga mendengar tentang tanda-tanda kenabiannya, yang salah satunya adalah yang ia ketahui bahwa tanda kenabian itu yang mereka hanya menerima hadiah, tidak menerima sedekah. Makanya tadi khatul Islam, ketika Umar menemui Nabi SAW dan Salman menemui Nabi SAW, dan ketika Salman menyediakan ya makanan rutab tadi berupa kurma yang masih muda, ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa ini ya Salman? Ini adalah sedekah untukmu dan untuk para sahabatmu. Bagaimana sikap Nabi kata Islam? Sikap Nabi kemudian adalah menolaknya, ya, karena tentu ya ini pun tidak berbeda dengan hadis-hadis Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam, di mana tentunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya aku dan keturunanku tidak menerima sedekah, tapi kalau hadiah Nabi mau menerimanya. Ya, jadi memang ya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu kepada
kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau dan juga kepada keturunan-keturunan beliau, bahwa ya nabi dan seluruh keturunannya dan ahlal baitnya ya tidak menerima sedekah, ya tapi menerima hadiah. Makanya ketika disediakan makanan tadi berupa rutab yang ditujukan untuk sedekah, Nabi menolaknya. Tapi ketika disediakan kembali rutab makanan itu yang ditujukan untuk hadiah, Nabi kemudian memakannya dan membagi-bagikannya kepada para sahabatnya. Ya, maka demikian ya kata Islam. Ya, maka ini yang perlu diketahui, karena ya mohon maaf gitu ya, ada sebahagian kritik gitu ya yang disampaikan kepada siapapun itu yang mungkin mengaku sebagai duriyahnya ataupun keturunannya Nabi SAW, tapi ada di antara mereka yang terkadang kerap mengambil, memungut dan mengumpulkan sedekah. Ya, padahal jelas ya bahwasannya kalaulah ia memang merasa dan mengakui dirinya adalah duriyah, keturunannya ataupun nasabnya dari Nabi SAW, seharusnya dia tidak meminta sedekah. Karena memang Nabi SAW dan seluruh keturunannya ya tidak boleh, diharamkan. Bahkan Nabi yang menjelaskan sendiri tidak menerima sedekah, ya, tapi hadiah. Tapi ada, mohon maaf gitu ya, beberapa kasus gitu ya yang mungkin ya oknum atau bagaimana yang mereka ya mengaku-ngaku sebagai duriyah keturunan Nabi SAW, tapi gemarnya mengambil dan memungut sedekah dari para jamaahnya. Ya tentu ini kan menyimpang ya akhi. Ya ada kasus-kasus yang seperti itu. Ya kalau Anda memang yakin Anda sebagai duriyah keturunannya Rasulullah SAW, cucunya Rasulullah SAW, maka ya tidak boleh bagi Anda kemudian mengambil sedekah. Ya karena memang Nabi pun SAW di antara tanda kenabiannya jelas, yang dimana tadi Salman Al-Farisi pun ingin membuktikan kebenaran itu, berita tentang datangnya dan diutusnya seorang Nabi dan Rasul, yakni yang ada saat itu di kota Madinah, sehingga Salman Al-Farisi datang langsung ke Madinah. Ya, yang diantara tandanya tadi ya bahwasannya ia hanya menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Kemudian pun Salman juga ingin membuktikan tentang khatamun nubuwah, tentang tanda kenabian itu, yakni di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian. Ya, yang ini yang ingin dilihat dan diteliti dan dibuktikan langsung oleh Salman Al-Farisi, sehingga sampai dalam kalimat yang berikutnya, ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah ya bimaidah. Ya, tatkala Salman datang menemui Nabi SAW di Madinah, Salman pun datang menemui beliau dengan membawa tadi sebaki penuh rutab, kurma muda. Ia menyuguhkannya di hadapan Rasulullah, sehingga Rasulullah bertanya tadi, wahai Salman, apa ini? Ya, tentu maksud pertanyaan Rasulullah di sini dikatakan oleh para ulama bukan mengenai jenis ataupun nama dari makanan yang dihidangkan oleh Salman, melainkan apa tujuan kau sediakan makanan ini di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, tadi Nabi bertanya, apa ini? Mahada ya Salman, apa ini? Maksud pertanyaan Nabi di sini apa? Bukan bertanya tentang jenis makanannya, ya, tapi yang dimaksud pertanyaan Nabi di sini adalah apa? Yakni tujuannya apa? Kau menyediakan ini tujuannya apa? Ya, sehingga tadi Salman mengatakan, ya Rasulullah, ini aku berikan kepadamu sebagai bentuk sedekah, dan ini juga aku berikan untuk para sahabatmu. Ini sedekah untukmu dan untuk para sahabatmu. Ya, maksud pertanyaan Nabi pun demikian. Ya, sehingga ya Salman pun jelas apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW mengetahui makanan yang disuguhkan oleh Salman itu adalah makanan sedekah, beliau pun menolaknya, walaupun menolaknya dengan cara yang halus, Pak. Subhanallah. Ya, Nabi itu keagungan, ketinggian dan keluhuran akhlak dan budi pekertinya, menolaknya pun juga dengan cara yang halus, sehingga tidak menyinggung perasaan Salman Al-Farisi saat itu yang memberikan atau menyediakan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihatlah dalam banyak kasus ya Pak, dalam banyak kasus
Ketika Nabi SAW tidak setuju misalnya dihidangkan satu makanan ya oleh para sahabatnya, Nabi pasti tidak mencela Pak kepada makanan itu, atau Nabi tidak mencela kepada orang yang menyediakan makanan itu. Ya, tapi Nabi mengatakan saya tidak makan ini. Ya, Nabi katakan itu dengan halus. Nabi katakan dengan penuh sopan santun. Dalam banyak kasus ikhwatal Islam, dalam banyak hal yang lain, ya, saking apa? Menghormati kepada para sahabatnya sehingga tidak menyinggung perasaannya. Begitupun ketika ya Rasulullah dihidangkan oleh Salman tadi rutab, kurma yang masih muda tadi. Nabi menolaknya dengan halus. Nabi cuma mengatakan angkatlah baki ini, karena kami tidak makan makanan sedekah. Karena kami tidak makan makanan sedekah. Ya, dengan halus Pak. Ya, mungkin tidak seperti kita. Kalau menolak sesuatu mungkin kadang menyinggung perasaan orang yang memberinya, gitu kan? Atau mungkin kita bahkan menghina makanannya. Tidak boleh Pak. Ya, contohlah Nabi SAW yang begitu lemah lembut hatinya, yang lemah lembut tutur katanya, sopan santunnya, sehingga luar biasa ya menjaga agar ya sahabatnya tidak tersinggung, tidak tersakiti hatinya. Maka Nabi pun SAW ketika menolak sesuatu pun menolak dengan cara yang sangat halus ya. Demikian kata Islam azakumullah ya. Sampai hari berikutnya ya, faja'al ghadan ya bimithlihi, dikatakan sampai hari berikutnya, datanglah hari berikutnya ya. Kemudian Salman datang dengan yang semisalnya, maksudnya Salman datang dengan membawa rutop yang tadi, yang kemarin, kemudian disediakan kembali di hadapan Rasulullah SAW. Sampai di hari berikutnya pun Nabi bertanya dengan pertanyaan yang sama, ya mahada ya Salman, apa ini ya Salman ya. Tapi kemudian pada hari berikutnya Salman mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah sebagai bentuk hadiah. Ketika ditujukan itu sebagai hadiah, maka kemudian Nabi perintahkan kepada para sahabatnya, mari sama-sama kita nikmati dan kita makan ya hadiah yang diberikan oleh Salman ini. Ternyata terbukti tidak Pak? Kenabian itu terbukti. Ya, Salman mendapatkan informasi tadi jauh-jauh hari bahwa diutusnya seorang nabi dan rasul di mana? Di Madinah, berada di Madinah, yang diantara tanda kenabian itu adalah bahwasannya ia hanya menerima hadiah, tidak menerima sedekah. Sesungguhnya yang dilakukan Salman ini apa? Pembuktian Pak. Ya, sekarang kan lagi tren ya, lagi viral, zaman-zamannya pembuktian, dikit-dikit pembuktian, dikit-dikit pembuktian. Ya kan, ente kebal, pembuktian, ente bisa sihir, pembuktian, kan begitu sekarang. Ya, begitu pun yang dilakukan oleh siapa? Oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Bahkan saat itu Salman belum masuk Islam, karena Nabi baru saja hijrah ke Madinah. Terdengarlah berita tentang kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Salman ingin membuktikan kebenaran berita itu, sehingga Salman langsung datang menghadap Nabi SAW di Madinah ya, yang dimana informasi tentang tanda kenabian itu bahwa ia tidak menerima sedekah, tapi ia menerima hadiah. Makanya Salman ingin membuktikannya. Ya, Salman ingin membuktikannya. Ternyata benar bahwasannya sesungguhnya dialah utusan Allah, dialah seorang nabi, dialah seorang rasul, yang ketika Salman menyediakan makanan yang ditujukan untuk sedekah, Nabi menolaknya. Tapi ketika ditujukan untuk hadiah, Nabi menerimanya. Ya, berarti pembuktian pertama ya cocok ya Pak, sesuai dengan apa yang ya sampai berita itu kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Sampai pembuktian yang kedua, begitu bahasanya. Salman ingin membuktikan juga tentang tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni yang ingin dibuktikan apa? Yakni yang melihat tanda kenabian itu, khatamun nubuwah yang ada di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak, banyak riwayatnya, ada yang menjelaskan ya bentuknya daging tumbuh sebesar telur burung dara, ada yang kemarin bentuknya seperti rambut-rambut, bulu-bulu yang tumbuh di sana. Bahkan nanti ada hadis yang lain mengatakan bahwa tanda kenabian itu daging yang tumbuh bahkan sebesar kepalan tangan, ya sebesar kepalan tangan. Dalam hadis yang lain kata para ulama, sesungguhnya semua itu tidaklah bertentangan. Sesungguhnya semua itu tidaklah bertentangan.
keterangan-keterangan itu sesuai dengan apa yang dilihat langsung para sahabat tentang tanda kenabian itu. Ya Pak, karena boleh jadi Pak, ya setiap orang melihatnya tentu punya apa namanya, ya persepsi masing-masing berbeda-beda. Ya, yang satu sahabat bilang, oh saya melihatnya bentuknya daging itu sebesar telur burung dara. Yang satu lagi melihat, bahkan yang kemarin sempat diraba kan punggungnya Nabi SAW penuh dengan bulu, rambut-rambut, ya rambut-rambut yang ada di tanda kenabian itu, ya kan? Kalau misalkan kita melihatnya itu berbeda, yang satu mengatakan ya daging tumbuh saja, yang satu rambut-rambut, ya. Kalau kita melihatnya ya secara apa namanya, ya tekstual hadisnya ya pasti mengatakan kita berbeda. Kok berbeda? Bertentangan? Tidak bertentangan kata para ulama. Bahkan di hadis yang lain pun ada sahabat yang melihat tanda kenabian itu daging tumbuh bahkan sebesar kepalan tangan gini Pak, lebih besar lagi. Persepsinya para sahabat demikian, melihatnya demikian, ya, dan itu tidak bertentangan kata para ulama, ya, tidak bertentangan. Termasuk yang dilihat oleh Salman, ya, radhiyallahu taala anhu tentang tanda kenabian itu dikatakan thumma nadhara ila khatami ala dhuhri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia melihat tanda kenabian yang ada di antara kedua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini juga merupakan tanda kenabian yang didapati Salman, ya, yang kemudian mendorongnya untuk segera beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 Pak tanda kenabian yang didapatkan Salman di sini. Yang pertama, ya, tidak menerima sedekah. Yang kedua, menerima hadiah. Dan yang ketiga, dilihat langsung tandanya di belakang punggung bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pembuktian Salman terhadap khatamun nubuwah, terhadap tanda kenabian itu benar adanya, seperti informasi yang didapatkan oleh Salman Al-Farisi saat itu radhiyallahu taala anhu. Wah, ternyata benar nih pembuktian itu. Tidak menerima sedekah, hanya menerima hadiah, dan ketiga ada tandanya di bahunya kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda kenabian itu, yakni tadi daging yang tumbuh yang sebesar telur burung dara. 3 tanda kenabian inilah dikatakan dalam syarah hadis ini yang menjadikan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu kuat dalam hatinya dan mendorong dirinya untuk segera beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak, tentu ini menunjukkan Salman ini ya seorang sahabat yang cerdas ya Pak, yang cerdas. Ya, tidak gampang percaya begitu saja, tidak mudah percaya begitu saja, ya, sehingga ketika dia mendapatkan kabar ya tentang datangnya seorang nabi dan rasul yang sedang berada di Madinah, yakni Rasulullah SAW, dia ingin buktikan tanda-tanda itu sesuai dengan informasi yang memang ia dapatkan, ya, sehingga dia buktikan 3 tanda tadi, tidak menerima sedekah, hanya menerima hadiah, dan yang ketiga, ya, tanda kenabian itu jelas ada di bahunya Rasulullah SAW, punggungnya Rasulullah SAW berupa daging tumbuh tadi. Sehingga dengan bukti-bukti itulah Salman akhirnya kemudian masuk ke dalam Islam. Yaitu diantara faidah yang bisa kita ambil dari pelajaran hadis Salman Al-Farisi ini tentang khatamun nubuwah, tentang tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ambil pelajarannya. Ya, jadi kita tidak serta-merta ya menerima satu berita atau kabar tertentu kemudian kita telan bulat-bulat begitu saja, sehingga kita benar-benar ya membuktikannya sesuai dengan faktanya kan gitu. Apalagi zaman sekarang Pak, zaman media yang sudah luar biasa ya seperti ini, kabar-kabar tersebar tuh di media-media sosial. Ya kadang kita bingung ya, mana berita yang sesungguhnya, mana yang hoax kadang-kadang kan gitu. Ya, dan tidak sedikit juga masyarakat yang hari ini karena majunya teknologi media sosial itu justru malah lebih banyak kemakan berita-berita yang hoax gitu kan daripada berita-berita yang sesungguhnya. Makanya pentingnya kita menjadi seorang yang cerdas ya, seorang rakyat yang cerdas, seorang masyarakat yang cerdas, sampai seorang muslim yang cerdas tadi, sehingga kita tidak gampang termakan oleh fitnah. Ambil pelajaran
dari apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi ketika ia ingin membuktikan kesungguhan ya tentang kenabian itu sendiri. Ya, dia dapat kabar tentang adanya nabi dan rasul yang diutus yang saat itu berada di Madinah dengan ciri-ciri tadi, sehingga Salman datang langsung menemui Rasulullah SAW dan Salman membuktikannya sendiri tentang tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian kata Islam azakumullah. Semoga ya kita bisa mengambil ya ilmu ya dari kisah sahabat yang mulia ini ya radhiyallahu taala anhu. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa ahsanal jaza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.